Jadi sebelumnya ya, sebelum kita mengganti si popok, nah kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa mencuci tangan terlebih dahulu sebelum kita mengganti popok. Halo sahabat Pedicare, jangan lupa untuk klik subscribe-nya ya, dan tombol loncengnya. Oke? Halo Sobat Pedicare, bertemu lagi bersama saya ya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda. Nah, tentang apa sih sekarang? Nah, oke, sebelumnya kita ajak dulu nih, nobar, kakek, nenek, mama, papa, teman, ayang, mantan, selingkuhan. Ya ampun, kok jadi selingkuhan ya? Oke. Jadi, kenapa sih kita perlu ngajak mereka untuk nonton ini? Karena ini penting banget untuk kita ketahui terkait materi pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai ruam popok. Nah, apa sih ruam popok itu? Jadi ruam popok ini adalah peradangan yang biasa terjadi pada si bayi. Terjadinya biasanya di mana aja? Biasanya tuh bisa terjadi di bagian pantat bayi, lipatan paha, atau bisa juga terjadi di area kelamin si bayi. Nah, untuk ini tidak hanya terjadi pada bayi aja, bisa juga terjadi pada orang dewasa yang biasanya menggunakan popok. Duh, kasihan ya. Untuk mereka-mereka yang ada ruam popok pasti nggak nyaman, perih pastinya. Apalagi si bayi. Bayi kan nggak bisa ngomong tuh ya, jadi dia bisanya cuma nangis, owek-owek doang. Kasihan ya. Oke. Jadi untuk itu kita bisa lakuin cara apa aja sih untuk mengatasi dari ruam popok ini? Nah, jadi sebelumnya ya, sebelum kita mengganti si popok, nah kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa mencuci tangan terlebih dahulu sebelum kita mengganti popok. Gunanya buat apa? Buat meminimalisir ada kuman-kuman nih yang bakal masuk ke bagian ruam-ruamnya. Kasian kan kalau misalnya malah nambah besar atau nambah ruam gitu kan. Terus yang kedua, nah segera ganti popok si kecil apabila popoknya ini sudah penuh, atau bisa juga karena popoknya sudah terkena tinja atau feses atau ya kotoran si bayi. Nah yang ketiga, kita jangan gunakan tisu basah yang mengandung alkohol ataupun mengandung zat-zat kimia lainnya, karena itu bahaya. Itu sensitif sekali dengan si bayi, kan bayi kulitnya masih sensitif banget. Nah selanjutnya, keringkan area yang tertutup. Nah keringkannya ini dengan menggunakan kain yang lembut, karena ya itu tadi ya, karena si sensitif banget, jadi tidak bisa sembarangan menggunakan kain-kain. Oke, selanjutnya bisa oleskan krim pada area si ruam tadi. Nah, krimnya nih apa? Krim yang telah dianjurkan oleh dokter. Nah, setelah itu tunggu krimnya kering dulu. Kalau misalnya sudah kering, bisa si bayi bisa digunakan celananya atau bisa menggunakan pakaiannya. Nah, jika dalam waktu 2-3 hari kok ruamnya tambah besar, kok malah tambah lecet, kok tambah kayak gini, aduh gimana ya cara penanganannya? Nah, ini teman-teman bisa menggunakan beberapa cara juga. Yang pertama, tidak menggosok area yang lecet. Karena apa? Karena area yang lecet ini nih, kalau digosok malah tambah parah nantinya. Kasihan si bayi, bayinya kesakitan, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa nangis aja, dan kita nggak tahu bahasa bayi itu apa, ya kan? Nah, oke, selanjutnya kita bisa menghentikan penggunaan popok untuk beberapa saat. Gunanya buat apa? Ya, supaya si kulit bayinya ini kulit bayinya nih istirahat dulu deh sejenak dari peradaban popok-popok ini. Nah, oke, selanjutnya kita bisa juga menggunakan krim atau salep yang sudah dianjurkan oleh dokter ya. Jadi apabila udah ruam terus kita konsul ke dokter, saran dokter dikasih krim apa nih? Oh iya Bu, pakai yang ini aja. Ya udah, kita pakai yang itu aja. Selama itu tidak menimbulkan komplikasi lain atau tidak menyebabkan sakit-sakit lain, nggak apa-apa, lanjutin aja gitu ya. Oke, selanjutnya, jika ruam popok belum juga membaik meski diolesi, maka perlu membawa si dokter untuk ke
dokter lagi, kita tanya dokter lagi, apakah perlu penanganan segera nih dokter? Kalau perlu harus gimana gitu, apa perlu ganti obatnya aja gitu. Nanti pokoknya teman-teman bisa tanya langsung lah ke dokternya gitu, jangan nunggu lama-lama karena si bayi sensitif. Kita harus cepat dan tanggap terhadap apa yang terjadi pada si bayi ya. Oke, selanjutnya bisa juga teman-teman ini konsultasi sama perawat luka. Nah, di sini nih tempatnya nih kalau mau konsul-konsul juga bisa. Jadi boleh datang ke Pediscare, mau nanya-nanya gitu ya. Oke, jadi pengetahuan tentang ruang popok ini nih penting banget kita ketahui ya, apalagi buat pasangan-pasangan muda yang baru, yang mau nikah juga ini penting banget lah buat tahu. Karena apa ya? Kita kan bakal punya anak, jadi teman-teman harus antisipasi apa aja sih yang bakal terjadi sama anak kita nantinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila channel ini bermanfaat, jangan lupa bunyikan loncengnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nah, nanti kita bakal ngasih informasi-informasi yang lain terkait dari penyakit ataupun pencegahan atau cara pun pengobatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton channel ini. Kami doakan setelah menonton channel ini, Anda semua akan diberi kesehatan yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa komen, like, and subscribe untuk informasi menarik lainnya. Semangat dan dedikasi kami untuk Anda.